Halo adik-adik, ketemu lagi bersama kakak kali ini. Nah, dalam materi kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis kalimat dan pengertiannya. Adik-adik tahu tidak apa itu kalimat? Jadi, kalimat adalah unsur dalam kalimat yang mengungkapkan pemikiran atau perasaan baik secara lisan atau tertulis. Kalimat memiliki unsur-unsur tertentu agar bisa menjadi kesatuan yang lengkap. Apa saja unsur-unsur tersebut? Dalam buku Linguistik Umum karya Ribut Wahyu Eriati DKK dijelaskan bahwa kalimat adalah unsur-unsur terbesar dalam sintaksis yang terdiri dari kumpulan kata, frasa, dan klausa. Kumpulan tersebut menjadi bagian utuh dan dapat dipahami maknanya. Nah, adik-adik, untuk kita ketahui bersama, ada beberapa pengertian kalimat yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Yang pertama itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita kenal namanya KBBI. Menurut KBBI, kalimat adalah 1. Kesatuan ajar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Yang kedua, menurut Hasan Alwi, dijelaskan dalam buku Metode Pembelajaran Scramble untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis kalimat bahasa Inggris oleh Beati Hidayati. Kalimat adalah suatu dasar wacana, artinya wacana yang akan terbentuk terdiri atas dua kalimat atau lebih yang letaknya berurutan dan berdasarkan kaidah kewancanaannya. Ini menandakan bahwa kalimat merupakan syarat utama terbentuknya suatu wacana. Yang ketiga, menurut Triwiratno, kalimat adalah satuan organisasi gramatikal terbesar yang menyatakan makna secara lengkap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks yang berbentuk dari susunan beberapa kata yang menyatakan suatu makna tertentu. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam kalimat. Adapun untuk menyatakan makna, kalimat biasanya mengandung unsur-unsur tertentu, yakni yang pertama adalah subjek. Subjek bagian dari kalimat yang menjelaskan siapa atau apa yang menjadi pokok pembicaraan atau yang melakukan tindakan. Subjek biasanya berupa kata benda nomina, frasa benda atau kata ganti promina. Contohnya, anak itu sedang bermain bola. Subjeknya yaitu anak itu. Predikat atau vignette, bagian kalimat yang menerangkan atau menjelaskan tentang subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja verba, tetapi bisa juga berupa kata sifat adjektiva atau kata benda nomina yang berfungsi untuk memberikan keterangan lebih lanjut tentang subjek. Contohnya, anak itu sedang bermainan bola. Predikatnya yaitu sedang bermain bola. Pelengkap, bagian dari kalimat yang melengkapi predikat. Pelengkap berbeda dari objek karena pelengkap biasanya mengikuti kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa pelengkap. Contohnya, mereka menyebut saya ketua, berarti pelengkapnya yaitu ketua. Yang keempat, keterangan. Bagian kalimat yang memberikan informasi tambahan seperti waktu, tempat, sebab, tujuan, atau cara. Keterangan menjelaskan lebih lanjut tentang predikat atau keseluruhan kalimat. Contoh, anak itu sedang bermainan bola di taman. Keterangannya di taman. Jadi, unsur-unsur itu adalah fungsi yang dapat dipenuhi oleh sejumlah kata seperti kata benda, noun, kata kerja verb, dan kata keterangan adverb, atau oleh satuan gramatikal seperti kata, kelompok kata, dan klausa. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat. Yang pertama,
kalimat deklaratif atau pernyataan. Kalimat ini adalah kalimat ujaran oleh seseorang penutur hanya dengan maksud untuk menjadi perhatian saja bagi lawan tutur. Respon tidak begitu diharapkan. Yang kedua, kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kalimat interrogatif diujarkan oleh seseorang penutur dan dengan harapan agar pendengar memberikan jawaban secara lisan. Yang ketiga, kalimat imperatif atau perintah. Kalimat imperatif diujarkan oleh seseorang penutur dengan harapan agar pendengar atau lawan tutur memberikan reaksi dalam bentuk tindakan secara fisik. Yang keempat, kalimat interjektif atau seruan. Kalimat seruan dituturkan oleh seseorang penutur dengan tujuan untuk menyatakan perasaan emosinya. Respon bisa diharapkan dan bisa juga tidak. Kesimpulan materi kita hari ini, kalimat didefinisikan sebagai susunan kata-kata yang mengandung makna lengkap dan memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, teriak hore, hore. Kalau kau suka hati, teriak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, teriak hore, hore. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, teriak hore, hore. Kalau kau suka hati, teriak hore, hore. Kalau kau suka